bagaimana kok bisa jadi pengusaha? Iya. Nggak ada cita-cita sebenarnya jadi pengusaha. Saya ingin jadi profesional yang sukses gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu, saya melihat, saya observasi bahwa ternyata semua bidang yang kita geluti itu pasti ada aspek bisnisnya. The Founder. Pak Dede gimana nih, bisa diceritakan nggak tentang awal mula berkarir sebagai seorang pengusaha IT yang sukses? Kan nggak ujuk-ujuk jadi Pak Dede seperti sekarang ya. Boleh nggak diceritakan sama teman-teman semua nih awalnya gimana sih Pak? Dan berbagai latar belakang dari mahasiswanya itu sangat menarik karena sama dengan apa yang saya perjuangkan dulu. Saya tuh mau kuliah tuh dulu susah banget Bu. Saya Gitu ya? kerja ke Jakarta selalu SMA, berbagai testing masuk ke sekolah kedinasan tidak diterima. Saya dari mulai jadi tukang parkir, jadi cleaning service, jadi satpam, jadi Waduh. saya ada 33 profesi yang sudah Pernah saya jalani. mengalami itu ya Pak Dede? Pernah ya? mengalami Pernah itu. mengalami itu ya? Office boy, kemudian jadi pramuniaga, mungkin teman-teman kerja di pabrik gitu ya. Oke. Itu awal karir saya. Itu Jadi awalnya ya? bagaimana kok bisa jadi pengusaha? Iya. Nggak ada cita-cita sebenarnya jadi pengusaha. Saya ingin jadi profesional yang sukses gitu ya. Gimana ceritanya ingin jadi pengusaha dulu ya. Ini Iya. ceritanya. Teman-teman boleh ingin jadi pengusaha. Gimana ceritanya kok ingin jadi pengusaha? Dulu itu saya hanya ingin ketika saya jadi tukang parkir di gereja KBP di Kebayoran Baru waktu itu pada saat ke Jakarta, saya tuh hanya ingin jadi office boy. Kenapa? Ruangan ber-AC kerjanya gitu, bukan di pinggir jalan lagi gitu ya. Terus pakaiannya ya pakaian rapih gitu ya. Saya hanya minta pekerjaannya lebih baik setiap waktunya. Dari tukang parkir, jadi office boy, ternyata saya jadi cleaning service. Saya pengen jadi pramuniaga deh, biar bisa kerja di mall-mall gitu ya. Saya jadi pramuniaga, Oke. jadi satpam dan seterusnya. Saya hanya minta hal-hal yang kecil gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya melihat, saya observasi bahwa ternyata semua bidang yang kita geluti itu pasti ada aspek bisnisnya. Oh. Teman-teman pasti tahu lah ya, yang namanya cleaning service, yang dulu saya bekerja sebagai cleaning service, itu ada bisnis di belakangnya. Begitu saya bekerja sebagai tukang parkir liar sih waktu itu, tapi perparkiran juga ternyata ada bisnisnya, termasuk ada sistem untuk tap in tap out kendaraan parkir Bu gitu. Itu kan bisnis juga, teknologinya gitu. Jadi tidak ada cita-cita di awal sebagai pengusaha, apalagi pengusaha IT nasional gitu ya, yang produknya sudah dipakai di mana-mana, tapi lebih kepada sepanjang karir saya melakukan observasi ternyata secara tidak sadar, oh kok ada bisnisnya ya, yang bisnisnya kok lebih banyak uangnya dapatnya gitu, daripada yang kerja gitu ya. Akhirnya lama-lama tumbuh Ya. keinginan untuk kayaknya saya harus belajar bisnis gitu ya. Oke. Seperti itu itu, Bu. usia berapa tuh Pak Dede ketika memikirkan kayaknya saya harus bisnis gitu? Lulus SMA saya mencoba masuk ke Akabri gagal, jadi pilot gagal, masuk ke sekolah dinasan gagal. Saya nggak pernah ikut UMPTN ya dulu namanya, masuk perguruan tinggi negeri karena nggak mungkin orang tua membiayai itu ya. Ya boleh bilang orang susah lah dulunya gitu. Nah sepanjang waktu mungkin sampai saya jadi satpam waktu itu ya di salah satu perusahaan minyak di Indonesia ya, perusahaan luar tapi. Iya. Saya melihat bahwa oh ternyata bos-bos ekspatriat dari luar masuk ke Indonesia itu bayarnya jauh lebih mahal daripada orang kita. Bahkan di sananya mereka tidak terlalu tinggi sebetulnya posisinya, tapi begitu ke Indonesia dapat rumah di daerah Kemang, dapat satpam, dapat sopir pribadi dan sebagainya, which is untuk posisi yang sama orang Indonesia tidak mendapatkan itu. Nah saya berpikir bahwa ini sepertinya harus mulai merubah nasib. Saya mulai kuliah waktu itu walaupun kesempatan saya di UT gitu ya, itu kuliah tuh saya lulus umur 25 Bu. Karena telat, karena kerja dulu kan ya, lulus SMA ke Jakarta luntang lantung gitu ada berbagai pekerjaan, ternyata 25 tahun saya baru lulus S1 dan saya merasa bahwa kalau orang lain 21 tahun udah lulus, 22 tahun lulus, saya udah telat nih. Saya harus melakukan akselerasi. Salah satunya terinspirasi bahwa suatu saat saya harus lebih cepat untuk memikirkan
buka usaha sendiri, saya memikirkan harus punya usaha itu di umur 26 kurang lebih. Setelah lulus setahun Oke. kemudian saya harus punya usaha sendiri nanti. Iya, Karena iya, selama karir saya observasi ternyata apapun yang kita hadapi setiap hari itu ada bisnisnya gitu. Oke. Nah, akhirnya saya membuka bisnis sendiri pada usia 32 tahun. 32 Ya sekitar tahun. 5 or 6 years later gitu. Kalau di YouTube itu seperti itu ya. 5-6 tahun kemudian. Karena saya menyiapkan, saya tidak mau bunuh diri ya. Kadang-kadang gini, udah kalau usaha itu jalanin aja gitu ya. Padahal kan kita harus merencanakan dulu. Harus cukup observasi walaupun kita sambil kerja sehingga terinspirasi untuk mulai membuka bisnis itu di umur 26 dan umur 32 baru saya membuka bisnis. Saya paksakan untuk membuka bisnis dan saya udah beristri waktu itu, sudah punya istri, udah punya anak. Dan satu hal yang saya ingat sampai sekarang, saya tidak pernah minta izin istri saya. Oh, Waktu itu ya? posisi saya sudah jadi GM, levelnya setiap direktur di perusahaan Iya, IT. iya. Kalau saya minta izin paling istri saya gini, ngapain? Anak kita butuh asuransi, anak kita sekolah makin gede, udahlah gitu ya. Iya. Tapi saya berpikir waktu itu kalau kita jadi profesional, kita hanya memiliki benefit secara finansial terutama ya yang kelihatan untuk diri sendiri. Tapi ketika kita berbisnis, begitu banyak orang yang bisa kita bukan selamatkan tapi fasilitasi untuk bisa berkarya, untuk bisa mendapatkan keuntungan finansial, bahkan tempat kerja dari apa? Dari usaha kita. Dan itu bisa kita teruskan ke generasi kita berikutnya. Seperti itu Bu Eka.